salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim Andi Rubin yang berdiri pada standing position kontrak dengan mosi perdebatan KPK sebagai lembaga yang berada di bawah rumpun eksekutif. Dengan saya, Kurniani Siholpita selaku pembicara pertama, rekan saya Devi Rahida selaku pembicara kedua, dan rekan saya Ismail Yusuf selaku pembicara ketiga. Bertolak dari aspek filosofis pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang selanjutnya disebut KPK di Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, di mana urgensitas pembentukan KPK didasarkan pada lunturnya kepercayaan publik terhadap kepolisian dan kejaksaan sebagai lembaga negara yang menangani tindak pidana korupsi yang dianggap tidak lagi efektif, sehingganya melahirkan KPK sebagai lembaga negara baru yang diberikan sifat independen dan diidealkan mampu melahirkan kinerja yang lebih efektif dan lebih terpercaya. Pun Dewan Juri yang terhormat, pembentukan lembaga negara ini tentunya didasarkan pada teori pembentukan lembaga negara independen sebagaimana yang diamini oleh Asimo dalam bukunya Administrative Law yang menekankan bahwasanya pemaknaan frasa kata independen merupakan lembaga atau organ negara yang berada di luar kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Namun Dewan Juri yang terhormat, kehadiran KPK sebagai lembaga pemberantas tindak pidana korupsi ternyata tidak serta-merta mencapai cita-cita masyarakat Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dengan permasalahan yang kerap kali muncul terhadap KPK, di mana permasalahan ini bermuara pada pelemahan fungsi KPK itu sendiri. Salah satunya revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 merupakan manuver kerja legislasi dengan dalih pengoptimalan fungsi KPK yang dirasa perlu distandarisasikan pada ranah kinerja eksekutif. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, pemerintah memiliki pertimbangan bahwasanya sifat independen yang ada pada KPK dapat berpotensi untuk terjadinya abuse of power oleh KPK itu sendiri. Hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang lahirnya mosi perdebatan kita kali ini, yakni KPK sebagai lembaga yang berada di bawah rumpun eksekutif. Dewan Juri yang terhormat, perlu kami tekankan ada 3 pokok permasalahan yang lahir dari mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, yakni adanya intervensi, yang kedua politik hukum, dan yang ketiga membuka peluang besar terhadap DPR atau lembaga eksekutif dan lembaga lainnya untuk mengadopsi dan mengamputasi nilai ataupun kewenangan daripada KPK itu sendiri. Sehingganya Dewan Juri yang terhormat, kami di sisi kontra akan memberikan mekanisme yang dimana mekanisme ini kami dasarkan pada teori Lawrence and Freedom mengenai legal basic theory yang menyatakan bahwa mekanisme yang baik dan benar didasarkan pada 3 unsur utama. Yang pertama, unsur legal structure, yang dalam hal ini kami akan mengembalikan posisi KPK keluar ranah eksekutif tetapi tetap berada dalam kuasi eksekutif. Yang kedua, unsur legal substance, yang dalam hal ini kami mengamini adanya badan pengawas tetapi kami akan melakukan revisi terhadap ketentuan badan pengawas itu sendiri. Dan yang ketiga, dari segi atau dari unsur legal culture, di mana kami akan menekankan dan menanamkan adanya pengecekan sistem check and balance antara lembaga KPK dan lembaga lainnya untuk menjawab pertanyaan atau untuk menjawab kekhawatiran daripada pemerintah bahwasanya sifat dan independen daripada DPR dapat mengakibatkan abuse of power untuk DPR itu sendiri. Berangkat dari pertimbangan dan mekanisme yang kami proyeksikan ini, kami yakin dan percaya bahwasanya hal ini eksklusif di sisi kami dan kami selaku tim kontra lantas untuk dimenangkan. Irah-irah Mahkamah Konstitusi mengenai keputusannya yang memasukkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rumpun eksekutif merupakan sebuah bentuk kecelakaan konstitusional. Dewan Juri yang terhormat, melalui putusan nomor 36 garing putusan Undang-Undang Angka Romawi 15 tahun 2017, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwasannya Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang berada di bawah kekuasaan rumpun eksekutif. Dewan Juri yang terhormat, melalui keputusan inilah Mahkamah Konstitusi seolah menutup mata mengenai urgensi awal pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang memang diidealkan sebagai lembaga independen anti rasuah yang tidak masuk dalam ranah kekuasaan manapun, termasuk dalam tatanan konsep trias politika klasik. Keputusan masuknya KPK dalam tatanan eksekutif, kondisi ini dapat melahirkan sebuah hal baru di mana keberadaan KPK dalam eksekutif akan mengakibatkan hak angket DPR atas KPK akan menjadi sebuah hal yang konstitusional. Hal ini akan menimbulkan implikasi daripada tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi karena tidak memiliki keleluasaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keberadaan KPK dalam lembaga eksekutif. Kemudian yang kedua adalah hak angket DPR atas KPK yang menjadi konstitusional akan memberikan
serta membawa presiden yang buruk bagi Komisi Pemberantasan Korupsi ke depannya. Mengapa demikian? Dapat digambarkan bahwasannya ketika ada sesuatu hal yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang kemudian tidak disukai oleh lembaga, dalam hal ini DPR dapat mengajukan angket serta menggulirkan angket tersebut yang dapat mengancam independensi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Tak hanya itu, Mahkamah Konstitusi seolah mengabaikan serta menafikan sebuah kenyataan bahwasannya independensi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi telah terjamin jauh-jauh sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga melalui putusan inilah kami mengatakan secara lugas dan tegas bahwa ini adalah suatu bentuk kecelakaan konstitusional. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, putusan ini adalah merupakan sebuah bentuk inkonstitusional dari inkonsistensi daripada Mahkamah Konstitusi. Mengapa kemudian kami menyebutkan hal demikian? Dewan Juri yang terhormat, dapat ditelisik bahwasannya dalam kurang lebih 4 putusan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwasannya Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebuah lembaga yang berada di luar ranah kekuasaan eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Namun pada keputusan yang terbarunya yang dimaktubkan dalam putusan Undang-Undang Nomor 36 putusan Undang-Undang Angka Romawi 15 tahun 2017 MK menegaskan bahwasannya KPK justru malah dimasukkan dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang pada kenyataannya hal ini merupakan sebuah tindak lanjut daripada putusan MK tersebut yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dewan Juri yang terhormat, tak hanya itu, Mahkamah Konstitusi seolah mencederai keputusannya sendiri. Mengapa demikian? Dalam keputusan terdahulu Mahkamah Konstitusi yang dimaktubkan dalam putusan nomor 049 garing putusan Undang-Undang garing Angka Romawi 9 Tahun 2013 mengenai pembentukan lembaga negara independen seperti KPK adalah merupakan sebuah keharusan ataupun kebutuhan konstitusional atau konstitusional important. Dewan Juri yang terhormat, dapat kita lihat keputusan inilah adalah merupakan bentuk sebuah kekeliruan daripada Mahkamah Konstitusi. Perubahan ini sama sekali tidak dilandasi dasar yang jelas serta alasan yang kuat mengapa KPK kemudian mengubah dan meletakkan KPK dalam ranah juri yang terhormat. Apabila alasan KPK untuk meletakkan KPK dalam rumpun eksekutif hanya berdasar pada bahwa pelaksanaan fungsi KPK adalah melakukan penyelidikan dan penuntutan sebagai fungsi eksekutif, maka kami katakan secara tegas dan lugas bahwasannya Mahkamah Konstitusi telah gagal dan keliru memaknai hakikat daripada lembaga negara independen. Berdasar dari hal itulah kami mengatakan inilah salah satu bentuk ketidakkonsistenan dan kekeliruan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Solusi yang akan kami tawarkan bahwasannya pemerintah harus mengadakan rekonstruksi terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang rekonstruksi yang kami maksudkan tidak semerta-merta mengubah keseluruhan isi daripada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, melainkan menspesifikan pasal-pasal yang dapat mengancam independensi daripada KPK itu sendiri, utamanya pada pasal 1 angka 3 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dewan Juri yang terhormat, berangkat dari hal-hal penting itulah mengapa kami menjustifikasi bahwasanya keberadaan KPK dalam rumpun eksekutif merupakan sebuah hal yang salah dan tidak patut dibenarkan. Dewan Juri yang terhormat. Fakta pun tiada premis. Fakta lebih baik daripada kata-kata. Dewan Juri yang terhormat, berangkat dari latar belakang argumentasi, mekanisme serta tawaran proposal yang dipaparkan oleh pembicara pertama, kemudian diperkuat kembali oleh pembicara kedua dan tim kami mengenai paparan KPK sebagai lembaga di bawah rumpun eksekutif tidak telah benar-benar. Untuk itu, Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara ketiga akan memaparkan mengenai argumentasi saya terfokus pada fakta empiris dan studi komparasi, yang dimana dalam hal ini saya akan mengatakan segala bentuk hal yang diambil oleh tim pro mengenai mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, mengapa hal ini tidak dibenarkan dalam sisi kami? Karena semenjak awal pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sudah mendapatkan berbagai macam problematika yang kemudian timbul tidak hanya dari masyarakat saja, namun dari sistem pemerintahan juga. Semenjak KPK masuk dalam rumpun eksekutif, tanggal 30 September 2021 sudah tercatat sebanyak 50 orang anggota KPK yang dikeluarkan. Hal ini tentunya sebagian besar sumber daya KPK sudah dikeluarkan dan orang-orang yang dikeluarkan tersebut merupakan orang-orang yang sebelumnya sudah punya kontribusi dalam menangani kasus korupsi secara nyata, yang kemudian ketika diganti dan dilakukan peraturan secara terbaru, belum tentu apakah orang-orang ini layak untuk melakukan tugas-tugas yang KPK sebelumnya. Maka dari itu ketika KPK masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif, membuka secara lebar adanya peluang intervensi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga lain yang tentunya itu dapat berpengaruh pada kinerja KPK, yang tampaknya KPK merupakan lembaga yang sangat independen dan dalam kekuasaannya tidak dapat diprakarsai atau ditunggangi oleh pihak manapun. Mengapa demikian Dewan Juri yang terhormat? Karena ketika KPK masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif,
maka kekuasaan eksekutif itu rentan dengan yang namanya politik hukum yang diprakarsai oleh orang-orang tertentu atau oknum-oknum tertentu yang mencari keuntungan secara sepihak. Yang jelas dalam pelaksanaannya orang-orang yang memprakarsai adanya intervensi ini merupakan orang-orang yang nantinya bakal mengancam stabilisasi mengenai penegakan kasus korupsi di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat berangkat dari permasalahan tersebut mengenai pandangan ke depan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 pada awal pembentukan sudah mendapatkan banyak problematika atau penolakan. Bagaimana undang-undang ini akan berjalan efektif ketika dalam pembentukan tahap awal saja sudah mengalami banyak penolakan dari berbagai macam pihak. Dewan Juri yang terhormat, masuknya KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif tidak menutup kemungkinan adanya intervensi yang sangat besar. Kekhawatiran yang kemudian timbul adalah intervensi ke depan bukan hanya timbul dari kekuasaan eksekutif saja, namun bisa saja ada kekuasaan-kekuasaan atau lembaga-lembaga lain yang turut serta mengintervensi kekuasaan KPK yang memiliki kepentingan yang seiras dengan lembaga-lembaga yang memiliki potensi-potensi dalam melakukan tindak pidana korupsi. Dewan Juri yang terhormat, melalui peristiwa ini maka kita perlu untuk merekonstruksi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 spesifikasi pada pasal 3 dan pasal yang memuat tentang badan pengawas. Mengapa demikian Dewan Juri yang terhormat? Karena kedua pasal tersebut hari ini masih menjadi kontradiksi yang menjadi problematik sampai dengan saat ini mengalami berbagai macam penolakan dari partisipasi publik. Dewan Juri yang terhormat, ada pun mekanisme yang kami tawarkan. Yang pertama, mengembalikan kedudukan KPK menjadi fungsi awalnya, yaitu menjadi lembaga yang sangat independen dan terlepas dari kekuasaan manapun, sehingga ini akan berimplikasi baik pada metode pelaksanaan KPK karena KPK telah kembali pada status yang semestinya, sedangkan kemungkinan yang bakalan terjadi pada penyelenggaraan intervensi yang bakal ditimbulkan dari pihak-pihak atau lembaga-lembaga lain itu tidak akan pernah mungkin terjadi, karena ketika KPK kembali pada status awalnya, maka intervensi yang kemudian bakalan timbul itu akan dapat dikekang dan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian mekanisme yang kedua adalah timbalan fungsi dan lembaga badan pengawas. Dewan Juri yang terhormat, timbalan fungsi lembaga badan pengawas dalam hal ini adalah rekomendasi anggota badan pengawas tidak hadir dari rekomendasi DPR, melainkan dari rekomendasi lembaga-lembaga yang memiliki fungsi yang sama dengan KPK, dan kemudian dalam perekrutan yang terbuka secara terbuka dalam partisipasi publik. Yang ketiga, pengoptimalan sistem check and balance antar lembaga, sehingga KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mampu melaksanakan fungsinya tuntas dan terpercaya. Mengapa hal ini demikian? Karena berdasarkan data Transparansi Internasional yang dikeluarkan oleh ICW, Indonesian Corruption Watch, pada tahun 2021 kemarin sudah sangat jelas kita dapat melihat perbedaan penanganan kasus korupsi sebelum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini ditetapkan dan pasca undang-undang ini telah ditetapkan. Merujuk pada kasus yang terjadi pada tahun 2017, jumlah kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2017 sebanyak 266 kasus, dan pada tahun 2018 sebanyak 139 kasus, pada tahun 2019 sebanyak 122 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 169 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 209 kasus. Selanjutnya ketika kita melihat pada nilai kerugian negara, pada tahun 2017 negara mengalami kerugian akibat korupsi sebesar 1,8 triliun. Pada tahun 2018 kerugian negara mencapai 1,96 triliun. Pada tahun 2019 kerugian negara mencapai 6,925 triliun. Pada tahun 2020 kerugian negara mencapai 18,173 triliun. Pada tahun 2021 kerugian negara mencapai 26,83 triliun. Peristiwa ini dan data di atas sudah jelas menggambarkan dan menjawab segala bentuk permasalahan yang kemudian timbul hari ini, di mana KPK dimasukkan dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Dalam undang-undang tersebut kita dapat melihat secara jelas bagaimana perbedaan sebelum undang-undang yang diterapkan dan pasca undang-undang yang diterapkan. Selanjutnya Dewan Juri yang terhormat, saya akan menitik beratkan pembahasan saya pada uraian studi komparasi yang menitik beratkan pada lembaga-lembaga negara atau negara-negara di dunia yang menempatkan lembaga anti korupsi mereka di dalam rumpun kekuasaan eksekutif dan di luar rumpun kekuasaan eksekutif. Saya mengambil contoh negara Singapura yang dalam hal ini menempatkan lembaga anti korupsi mereka di luar dari rumpun eksekutif, dan itu tentunya sangat berhasil, dan mekanisme ini sangat dibuktikan dengan keberhasilan Singapura berdasarkan data Transparansi Internasional yang dikeluarkan oleh Indeks Corruption Watch Indonesia tahun 2020 kemarin, di mana mengatakan bahwa Singapura saat ini merupakan salah satu negara yang bebas korupsi di dunia. Seperti hal yang dialami oleh lembaga anti korupsi MICC di Malaysia, di mana lembaga anti korupsi ini menitik beratkan kekuasaannya pada Perdana Menteri dan kekuasaan raja, sehingganya dalam opini publik lembaga ini dimunculkan hanya semata-mata untuk melawan oposisi politik waktu itu di Malaysia. Sehingganya berdasarkan studi komparasi dan fakta empiris di atas, Dewan Juri yang terhormat sudah sangat jelas dan menjawab secara tuntas apa yang dalam hal ini menjadi permasalahan mengenai kasus masuknya KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Yang jelas fakta di atas dan data di atas menggambarkan dengan sangat jelas bahwa KPK tidak layak dan tidak boleh dimasukkan dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Kami dari tim kontra sudah memaparkan secara jelas dan terperinci mengenai hal-hal yang dapat memberatkan sampai kenapa KPK tidak boleh dimasukkan dalam rumpun kekuasaan eksekutif, dan sudah menjawab tuntas secara keseluruhan. Untuk itu kami dari tim kontra layak untuk memenangkan mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh pembicara pertama
membenarkan, lantas mengapa mosi perdebatan kita kali ini tidak layak dibenarkan pada posisi pro? Dewan juri yang terhormat, kami selaku tim kontra menitik beratkan ini dengan dua pertimbangan utama. Yang pertama, hal ini dapat mengadopsi dan mengamputasi kewenangan daripada KPK karena bersinggungan langsung dengan teori pembentukan lembaga negara independen. Yang kedua, berkaca dari pernyataan Indonesian Corruption Watch bahwasanya di Indonesia pernah terjadi kasus, tepatnya pada tahun 2017, kasus intervensi yang dilakukan oleh DPR melalui pengajuan hak angket. Atas landasan itulah Dewan Juri yang terhormat, kami selaku tim kontra memberikan mekanisme yang kami rasa implementatif, solutif, dan user friendly untuk diterapkan. Yakni yang pertama, kami akan kembalikan fungsi KPK di luar ranah eksekutif tetapi tetap berada dalam kuasi eksekutif. Yang kedua, kami akan mengoptimalkan badan pengawas, yang dalam hal ini kami pun akan merevisi ketentuan daripada badan pengawas, di mana wakil daripada badan pengawas bukan berasal atas rekomendasi dari DPR ataupun dari lembaga lainnya. Dan yang ketiga, kami akan memaksimalkan adanya sistem check and balance, yang dimana hal ini dapat menjawab kekhawatiran daripada pemerintah hari ini mengenai sifat daripada lembaga KPK selaku lembaga independen yang dalam hal ini berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Atas mekanisme inilah yang kemudian kami proyeksikan dalam revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, spesifiknya pada pasal 3, pasal 1 angka 3 dan pasal 37B. Kami yakin dan percaya bahwa kami selaku tim kontra pantas untuk dibenarkan.